Oke sobat kreatif, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengganti baterai handset TWS seperti ini ya sobat kreatif. Dan oke sobat, ini kebetulan untuk baterainya sudah saya siapkan. Dan ini untuk yang baterai yang besar, ini untuk baterai di desktopnya ya, ataupun di rumah dari headset TWS-nya sobat kreatif. Dan ini untuk baterai yang kecil-kecil, ini baterai untuk earbudnya ya sobat kreatif. Dan ini sudah saya siapkan seperti ini untuk baterainya. Jadi jika sobat ingin mengganti sendiri, sobat kreatif harus membongkar dulu ya, ataupun membuka dulu untuk earbudnya, supaya nanti kita bisa menentukan ya ukuran baterainya ya, menyamakannya ketika mau membeli baterai yang barunya, supaya ini ukuran nantinya pas ya, untuk ukurannya sama. Jadi kita harus membongkar dulu sebelum membeli baterai yang baru. Oke sobat, lalu saya akan tutorialkan ya cara perakitannya seperti apa. Sobat bisa simak sampai selesai ya, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, langsung saja ya di sini untuk proses pemasangan baterai baru yang barunya dari handset TWS seperti ini ya, modelnya seperti ini sobat. Jadi handset TWS ini kalau dilihat dari konektor casnya itu dia menggunakan kabel tipe lightning ya. Yang kita tahu lightning itu biasanya digunakan untuk handphone iPhone ya sobat kreatif. Dan ini saya ini beli dari bekas ya sobat kreatif, jadi beli minus posisi, jadi keadaannya itu mati total. Jadi untuk bagian dudukan ataupun rumah dari earbudnya itu juga mati, lalu untuk bagian TWS nya juga mati ya. Pas saya cek, saya bongkar-bongkar, ternyata emang bagian baterainya saja yang mati ya. Jadi ini yang menyebabkan mati total itu adalah baterainya sudah penurunan kondisinya, jadi sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk baterainya. Memang untuk TWS yang seperti ini yang sering sekali dialami kerusakannya itu bagian baterainya ya sobat kreatif. Jadi untuk daya tahan baterainya rata-rata itu tidak tahan lama sobat ya, apalagi untuk TWS yang dari harganya itu murah ya, itu biasanya untuk daya baterainya itu lemah sobat kreatif ya, dan tidak awet. Apalagi kalau ketika digunakan itu dia itu cepat sekali habis ya untuk daya baterainya. Jadi memang sesuai lah dengan harganya sobat kreatif. Oke, langsung saja di sini untuk proses pemasangan kabelnya. Jadi kita tinggal gabungkan saja ya dengan menyoldernya seperti ini, karena di bagian PCB nya sudah ada keterangannya ya antara baterai min dan plusnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari posisi pin plus dan minusnya, karena sudah ada tandanya seperti ini. Oke, ini untuk bagian dudukan konektor casnya jangan sampai lepas ya. Jadi lebih baik dilem ya, seperti saya ini dilem sobat ya. Jadi supaya nanti pas pemasangan ke casingnya itu tidak susah ya. Seperti ini harus pas di sini posisinya. Oke, langsung saja ya, karena ini untuk baterainya sudah terpasang dan saya tes itu sudah berfungsi, jadi langsung saja dirapikan ya. Untuk selanjutnya nanti ke bagian earbudnya ya sobat kreatif, penggantian baterai earbudnya atau TWS nya seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Jadi ini saya beli minus ya sobat kreatif dalam kondisi mati, jadi dan penampakannya juga sudah seperti ini. Mungkin ini untuk pemakaian sudah lama ya, jadi untuk tipe model-model yang begini tuh biasanya TWS yang sudah model lama. Oke, langsung saja di sini untuk pemasangan baterai di earbudnya ataupun di TWS-nya. Tadi untuk kabelnya ada 4 kabel sobat kreatif ya. Untuk warna merah dan hitam itu adalah untuk ke baterai. Jadi ini untuk baterai yang pertama ini saya sudah lepaskan kabelnya ya terlebih dahulu. Kalau beli baru kan biasanya sudah ada kabelnya ya, ada yang sudah ada kabelnya, ada juga yang belum ada kabelnya. Jadi karena kabelnya saya tidak pakai, saya lepaskan. Dan ini supaya tidak kebalik untuk pemasangannya, saya tes menggunakan lampu ya. Jadi
supaya kita mudah menentukan mana plus dan mana minusnya untuk di bagian baterainya. Karena ini terlanjur saya lepas dulu ya untuk bagian kabelnya, jadi saya harus mencari dulu untuk posisi plus dan minusnya. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama untuk proses pemasangan ataupun penyambungan kabel dari PCB earbudnya seperti ini. Ini untuk bagian plusnya yang merah, dan ini yang hitam untuk minnya sobat kreatif. Dan ini sebenarnya untuk bagian baterainya ini kurang pas ya, jadi dia itu terlalu tebal sobat kreatif sebenarnya. Jadi nanti saya akan modifikasi saja seperti ini, karena ketika pas saya kemarin beli ini untuk ukurannya nggak ada yang pas semua ya. Jadi kalau untuk lebarnya dan panjangnya itu pas sama ya, tapi untuk ketebalannya itu berbeda. Ini lebih tebal yang baru ya, jadi nanti sedikit mengganjal di bagian speakernya. Oke sobat, ini sudah berfungsi ya, bisa dilihat untuk lampu indikatornya sudah menyala, menandakan ini untuk baterainya berfungsi dan normal. Oke, langsung saja ke tahap selanjutnya. Di sini sebelum saya gabungkan untuk kabel ke speakernya, ini untuk bagian baterainya saya akan pasangkan dulu ataupun saya akan masukkan dulu ke dalam sini ya. Ini agak susah sobat ya, jadi karena ini kondisi baterainya agak tebal sobat kreatif, jadi lumayan ini untuk proses pemasangan seperti ini agak kesulitan ya, harus ekstra hati-hati dan juga ekstra sabar sobat kreatif, karena ini barang kecil sobat ya, agak susah. Oke, ini saya akan lapisi dulu ya untuk konektor baterainya menggunakan solasi kertas supaya ini lebih aman saja ya, takut ada konslet ya. Ketika sudah dipasang lebih bagus ditutup dulu seperti ini ya, supaya aman saja sobat ya. Jadi takutnya nanti kalau pemasangannya untuk posisi konektornya ada di bagian atas ya, dia bisa menempel ke magnet yang ada di speakernya, karena di speakernya itu ada lempengan ya, plat di bagian luar speakernya. Takutnya kan dia tuh terkonek ya, otomatis nantinya akan konslet dan tidak berfungsi. Oke, selanjutnya di sini untuk pemasangan kabel ke bagian speakernya. Di sini harus dilepaskan dulu ya untuk speakernya supaya mudah untuk penyambungannya menggunakan solder. Lalu ini untuk TWS-nya saya jepit saja di penjepit komponen. Oke, sebentar saya akan posisikan dulu ini untuk kameranya, ataupun saya akan fokuskan dulu. Dan ini langsung saja digabungkan ya. Dan ini untuk kabel speaker bebas ya, bisa bolak-balik, karena di sini saya juga kesulitan untuk mencari positif dan negatifnya. Dan untuk kabel speaker itu aman-aman saja ya kalau kebalik, jadi tidak bermasalah. Oke, selanjutnya ini seperti ini untuk hasil penyolderannya. Nah, ini kan bisa dilihat ya untuk bagian baterainya itu dia itu menonjol ya. Nantinya itu agak lumayan ya kesulitan untuk proses penggabungannya. Jadi di sini nantinya harus saya modifikasi sedikit untuk bagian handsetnya supaya ini bisa masuk dan tentu saja bisa digunakan lagi. Oke sobat, ini masih ini ya, sudah saya pasangkan untuk speakernya ke bagian casingnya. Jadi di sini ini tidak bisa pas ya, tidak bisa presisi untuk bagian casingnya. Jadi di sini saya akan tambahkan saja lem, karena nantinya ini agak renggang ya, tapi tidak apa-apa sobat kreatif, yang penting ini nantinya bisa pas dan dengan tambahan lem di sini. Oke, saya menggunakan jarum pentul ya. Di sini saya teteskan lem di bagian sela-sela casingnya seperti ini. Jadi ini tidak bisa rapat sobat ya untuk sambungan dari casingnya seperti ini, karena itu disebabkan oleh baterai yang lumayan agak tebal. Jadi untuk bagian casingnya tidak bisa rapat seperti ini. Oke, tidak apa-apa sobat ya, yang penting ini bisa kita gunakan lagi. Dan nanti saya akan rapikan sedikit ya untuk bagian handsetnya, dan juga di bagian dudukannya ya, di alat pengecasannya itu yang tadi yang pertama yang saya ganti baterainya. Oke sobat, ini untuk selanjutnya yang kedua ya, untuk handset yang satu lagi ataupun earbud yang satu lagi.
Di sini nanti saya akan skip saja ya untuk proses pemasangannya karena prosesnya sama seperti yang di earbud yang pertama, sobat. Oke sobat, ini kebetulan sudah saya pasang ya, dan saya skip saja untuk proses pemasangannya karena untuk prosesnya sama dengan yang pertama seperti ini. Jadi setelah baterai dipasang, lalu untuk ke speakernya, dan seperti ini hasilnya setelah dipasang. Dan ini harus saya rapikan dulu ya, dan di sini juga ya, di sini saya kerok sedikit sobat kreatif ya, jadi untuk bagian dudukannya, karena ketika pas saya pasang di sini dia tidak bisa masuk semua ya untuk bagian TWS nya. Otomatis ketika dipasangkan dia itu tidak bisa mengecas karena konektor casnya tidak menempel di bagian bawahnya. Sedikit terganjal ya karena efek dari baterai yang agak tebal tadi. Oke sobat, ini saya akan rapikan ini untuk bagian sambungannya karena supaya nanti ketika digunakan ini nyaman di telinga ya. Lalu setelah dikerok, dirapikan ya menggunakan amplas, dan seperti ini hasilnya. Dan ini harus dibersihkan ya sobat kreatif menggunakan minyak kayu putih supaya ini bersih dari debu-debu ya, karena nantinya kita gunakan di telinga, otomatis ini permukaan handsetnya harus bersih ya. Jadi di sini saya sarankan menggunakan minyak kayu putih juga bisa ya untuk membersihkannya, supaya nanti ketika digunakan di telinga itu tidak gatal ya. Biasanya kan handset itu kalau tidak rajin dibersihkan itu biasanya menyebabkan sedikit gatal ya di bagian telinga ketika digunakan. Oke, seperti ini sobat ya. Dan mungkin sobat kreatif yang punya handset TWS seperti ini ataupun model yang lain, biasanya kan itu seringkali bermasalah di bagian baterai ya. Kadang itu mati sebelah ataupun bagian modul chargernya ya itu mati, yang ini tempat dudukannya seperti ini biasanya mati. Itu yang sering dialami oleh pengguna handset TWS seperti ini. Mungkin video kali ini bisa membantu untuk sobat kreatif yang ingin mengganti baterai ya. Jadi ada referensi ya sobat kreatif. Oke, ini untuk penutupnya saya pasangkan lagi. Jadi tinggal diselipkan saja, di sini ada pengaitanya sobat kreatif. Setelah masuk tinggal ditekan. Harus hati-hati takut patah ini untuk engselnya sobat kreatif ya. Ya seperti ini, tinggal ditekan, ini masuk. Seperti ini hasilnya. Dan oke, untuk selanjutnya nanti saya akan tes ya hasilnya seperti apa. Dan saya yakin ini bukan handset iPhone yang asli ya, ataupun apa itu namanya saya kurang tahu ya, karena saya tidak memakai iPhone sobat kreatif. Jadi ini handset iPhone KW ya sobat kreatif, hanya di bagian konektor casnya saja yang menggunakan tipe Lightning. Oke, ini untuk kabel casnya saya akan tes dulu ya. Tapi tadi sih sudah saya tes ya sebelum saya rapikan dan berfungsi dan bisa mengisi sobat kreatif. Tapi ini karena sudah saya rapikan, saya akan tes lagi supaya nanti tidak gagal ya. Oke, ini sudah masuk. Langsung saja di sini saya akan tes ya untuk handsetnya ataupun TWS nya seperti apa. Sobat bisa simak ya bareng-bareng, bisa dengarkan. Dan oke, saya akan hubungkan dulu di sini untuk namanya i12 ya sobat kreatif, untuk nama TWS nya, untuk nama Bluetooth-nya. Oke, langsung saja sobat ya. Di sini saya akan putar musik yang bebas hak cipta sobat kreatif.
Sobat, seperti tadi itu ya untuk hasil suaranya, memang tidak ngebass sobat kreatif, cenderung lebih besar treble-nya. Dan mohon maaf tadi waktu pengetesan agak berisik ya, suara itu disebabkan dari blower ya, blower di tempat kerja saya. Jadi untuk hasil suaranya tidak bisa didengarkan dengan jelas ya dari hasil dari TWS-nya. Oke sobat kreatif, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Mungkin sobat kreatif yang ingin mengganti baterai TWS sendiri, semoga video ini bisa menjadi contoh ya, dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.